Di tengah gempuran berbagai produk keluaran terbaru, banyak orang lebih memilih untuk membeli barang bekas yang masih terawat atau mau memperbaiki barang kesayangan di jasa reparasi. Keduanya bermuara di jawaban yang sama, yakni soal budget. Karena harga ekonomis ya, dibandingkan baru, kualitas sama menurut saya, cuman paling kita perbedaan ada gores-gores sedikit gitu. Kalau yang baru kan mulus, kalau di sini ada goresan tapi tidak masalah. Bangunan 3 lantai yang dipenuhi aneka furniture, barang elektronik, hingga perabotan rumah tangga ini jadi surga bagi para pecinta barang bekas. Tak hanya barang bekas rumah tangga, ada juga barang bekas dari restoran, mall, kantor, dan rumah sakit. Jika beruntung, kita bisa menemukan barang baru loh Secret Lovers. Biasanya, barang baru dijual ke sini dengan berbagai alasan. Salah satunya, rumah sudah penuh barang. Ya ada yang hancur, yang kira-kira udah nggak bisa dijual, tapi kan bisa diperbaiki. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang tidak. Ada yang masih bagus, ada juga yang masih baru. Barang bekas di sini tampak lebih bagus dan berkualitas, rupanya karena barang yang baru diambil tidak hanya dibersihkan, tapi juga direparasi, sehingga tampilannya semakin menarik. Semua pegawai di sini rata-rata memiliki keahlian untuk memperbaiki aneka barang. Walaupun barang yang datang dalam keadaan rusak, bisa disulap jadi lebih oke. Semisal begini Kak, kalau barang datang kan nggak semuanya bagus ya, ada yang rusak gitu. Mungkin kayak gini nih dibersihin dulu gitu, nanti habis itu tuh dirapihin, dikasih busa gitu. Tergantung Kak, kayak semisal kalau ini kan stainless ya, jadi kayak model pakai spons buat cuci piring tuh lebih mudah. Cuma kalau yang lebih kayak ke karat gitu, mungkin digerinda atau dicat ulang gitu. Oh iya, selain memperbaiki kursi bekas jadi tampak seperti baru, mereka juga bisa membersihkan noda super bandel yang menempel pada kompor hingga tampak mengkilap seperti baru. Salah satu rahasianya yakni dengan menggosok noda menggunakan sabun krim atau sabun colek. Itu ada bisa pakai pemutih, bisa pakai sabun lah terutama. Ada juga pakai amplas yang halus. Ada juga yang dicat kayak seperti ini kan, tadinya buluk, nggak kelihatan. Kalau ini ada kita cat lagi, cat ulang. Biasanya, barang yang terbuat dari besi dan sudah patah dilas dulu, lalu didempul dan digerinda. Terakhir, baru dibersihkan dan disikat lagi sampai kinclong. Kerennya nih Secret Lovers, kebanyakan barang bekas di tempat yang sering disebut mall rongsok ini setelah direparasi justru terlihat seperti baru loh. Saking banyaknya barang bekas yang dijual di sini, dari lantai 1 sampai lantai 3, semuanya penuh barang. Banyak orang berburu barang bekas untuk kebutuhan rumahnya lantaran harga yang murah. Seperti harga setrika ini, tak sampai Rp50.000, padahal harga barunya bisa mencapai ratusan ribu. Kalau misalnya beli baru kan ya lumayan ya, jadi menekan budget aja sih sebenarnya. Dan ternyata nyari-nyari ada yang masih bisa nyala. Dengan harga yang jauh lebih murah daripada beli baru, tapi masih bisa dipakai. Karena harga ekonomis ya, dibandingkan baru, kualitas sama menurut saya, cuman paling kita perbedaan ada gores-gores sedikit gitu. Kalau yang baru kan mulus, kalau di sini ada goresan tapi tidak masalah. Ya, harga barang-barang di sini memang jauh lebih murah, sekitar 50 hingga 70% dari barang baru, tergantung kepiawaian dalam melakukan tawar-menawar. Tak hanya bisa membeli, kita juga bisa menjual barang di sini. Putri baru saja menjual beberapa whiteboard dan kursi karena sudah tidak terpakai, namun masih dalam kondisi bagus. Aku tahu info ini tuh dari Instagram kebetulan, dan ini tuh hanya ada di Depok gitu. Jadi aku lumayan kesulitan juga ngangkut dari Jaksel gitu ke sini gitu. Tapi ini ngebantu banget sih buat kayak mau jual barang bekas yang nggak kepake gitu.
Di sisi lain, pemilik barang lama masih belum rela melepaskan barang kesayangan dan menggantinya dengan barang baru walau kondisinya sudah tak layak digunakan lagi. Tak heran hingga kini jasa reparasi masih terus diburu. Mungkin untuk kaum crazy rich, tas atau sepatu yang sudah rusak tinggal dibuang. Tapi buat kalangan mendang-mending yang masih sayang dengan barang brandednya, reparasi adalah sebuah pilihan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan memperbaiki barang branded yang rusak, bisnis reparasi tas dan sepatu kelas menengah mulai hadir sebagai solusi. Itu dari tahap pembongkaran hingga selesai itu minimal itu 2 hari, seperti itu. Kalau yang agak sulit dikit ya tas branded itu rata-rata 1-5 hari kalau tas branded, karena saya menjaga jangan jahitan langkahnya itu harus sama dengan asli bawaannya. Ya terus lagi kalau bangsa ganti resleting, itu bisa 1 jaman atau 2 jaman. Kalau untuk pengecatan yang sudah pengecatan juga bisa juga. Reparasi itu kalau tidak ada jiwa menolong, katanya beda. Misalnya mereka bilangnya cuma betulin setting, tapi di dalamnya ada kerusakan, ada robek atau apa, resting dalamnya ada yang robek, itu kita jahitin. Atau yang catnya ngelupas atau buram, itu kita poles-polesin seperti bagus kembali. Selain jiwa sosial, dibutuhkan juga jiwa seni dalam mereparasi tas agar tas yang diperbaiki juga tidak kehilangan nilai estetikanya. Memang teknik mereparasi tas sangat membutuhkan keahlian dan ketelitian sebab barang yang akan diganti harus memiliki kesamaan dengan aslinya. Karena itulah, usaha reparasi seperti ini cukup beresiko karena menyangkut barang kesayangan pelanggan. Soal harga memang sangat ramah di kantong, jauh lebih murah dibandingkan harga saat membeli. Untuk reparasi tas misalnya, biasanya hanya berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah saja, tergantung dari tingkat kesulitan dalam memperbaiki kerusakannya. Jika hanya menjahit bagian yang robek atau mengganti resleting, pengerjaannya tidak butuh waktu lama. Apalagi kini proses reparasi dikerjakan dengan mesin khusus yang dapat mempercepat waktu pengerjaan. Tak hanya tas, banyak juga pelanggan yang mereparasi sepatu kesayangan mereka di tempat reparasi sepatu yang sudah ditangani secara profesional. Ada yang bahkan membuka gerai khusus di dalam pusat perbelanjaan untuk memperbaiki barang kesayangan yang sudah rusak. Solusi untuk kerusakan sepatu memang bermacam-macam, mulai dari restorasi, makeover, variasi, hingga modifikasi. Banyak hal kreatif yang dilakukan untuk menutupi kerusakan pada produk lama yang tidak bisa diperbaiki lagi. Proses reparasi yang pertama, kalau bagian upper, kita akan buka dulu polanya. Kita buka, terus kita cocok dengan pola yang ada, setelah kita buat, kita sambung semuanya, kita lihat kerusakannya di mana, bagian mana, part mana yang perlu direparasi. Kita sesuaikan dengan bahan kita, setelah selesai kita proses. Itu proses ada 2, entah dia harus dijahit atau cuma bisa kita reglue aja. Tinggal kita suggest ke customer mau yang mana. Proses pengerjaan biasanya makan waktu 2 minggu atau 1 bulan dengan garansi perbaikan kurang lebih 2 bulan. Treatment yang sering dilakukan untuk sepatu biasanya reglue atau pengeleman kembali. Bekas-bekas lem yang lama harus dibersihkan terlebih dulu dengan dikikir, lalu digerinda. Lem baru ditambahkan setelah dibiarkan selama beberapa menit. Teknik mereparasi sepatu mungkin dianggap mudah bagi sebagian orang. Namun jika tekniknya tidak tepat, lem sepatu akan terbuka kembali saat terkena udara panas. Tekniknya itu macam-macam. Ada yang mulai mengelem, menjahit, ada yang mulai membongkar semua ya. Membongkar itu seperti kayak tadi, kalau misal bagian uppernya ada yang rusak, dia harus dibongkar dulu, dibuat pola. Apapun alasannya, membeli barang bekas yang masih terawat dengan harga murah atau memperbaiki barang lama di jasa reparasi, semua tergantung pada kebutuhan masing-masing. Jika tujuannya untuk penghematan, keduanya bisa dijadikan solusi.